Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di ayat 65 surat Al-A'raf. Wa ila 'adin akhahum Hudan. Nah, di sini kita belajar tentang bagaimana Allah mengistilahkan Rasul itu statusnya di kalangan umat ya. Kalimatnya adalah akhahum, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka. Saudara. Apa yang dimaksud dengan saudara ya? Orang yang sekampung, orang yang seras, orang yang sesuku, orang yang sangat dikenal oleh mereka, gitu kan? Jadi orang yang sangat dikenal oleh mereka. Kalau kalimat dikenal oleh mereka berarti umat sebenarnya sudah sangat paham luar dalamnya. Tapi sebelum ini saya ingin ngajak dulur-dulur untuk belajar siapa kaum Ad itu. Kaum Ad ini adalah salah satu kaum yang masuk kuno ya, yang pernah mendiami kalau sekarang itu wilayah Yaman. Kaum Ad ini memiliki tubuh yang besar dan kuat ya, jadi orangnya tinggi besar, kuat secara jasad itu memang giant lah gitu ya, kayak raksasa lah, gede, kuat. Tidak hanya itu, mereka juga diberi karunia Allah berupa kekayaan. Jadi harta mereka berlimpah, jasad atau fisik mereka kuat. Nggak kayak kita. Kita ini udah fisiknya ringkih, duitnya juga nggak terlalu banyak. Ini kaum Ad ini, ada yang senyum-senyum. Ini kaum Ad ini, orang yang terkenal jasadnya itu kuat-kuat, tinggi besar gitu ya. Terus sudah gitu kaya. Nah, kira-kira dengan kondisi dua hal itu ya, dua sisi, baik secara jasmani kuat, kemudian dari sisi harta juga secara materi ini berlimpah juga. Ini kemudian pertanyaannya adalah eh, pantaskah mereka untuk kemudian sombong? Pantas kan gitu pertanyaan. Pantaskah mereka untuk punya bekal sombong? Pantas. Apa? Yang perempuan cantik, yang laki tinggi besar. Secara harta, kan sekarang ukuran kesuksesan manusia sekarang saja loh, harta. Nah saat itu kaum Ad itu terkenal dengan itu tadi, fisik yang kuat dan besar, kemudian disertai dengan hidup dengan kekayaan. Nah, tetapi mereka dianggap sebagai menyembah berhala. Nah, yang dijelaskan adalah kondisi kaum Ad di situ saat itu adalah penguasa bumi. Artinya setelah kaumnya Nabi Nuh selesai, kemudian Nabi Nuh wafat, waktu itu masih banyak, tapi generasi selanjutnya ya kaum Ad ini. Generasi setelah kaumnya Nabi Nuh, ya. Setelah kaumnya Nabi Nuh berganti generasi. Nah, mereka ini punya tradisi menyembah berhala yang dari generasi-generasi. Dan ya memang satu di antara eh, ada beberapa yang diterangkan di dalam kitab-kitab ya, bahwa kaum Ad ini adalah kaum yang sudah diterangkan. Jadi kaum Ad ini merupakan kaum yang benar-benar kuno lah. Bahkan di dalam Taurat saja tidak disebutkan itu tentang. Biasanya kan kalau kisah di Quran itu di kaum lain juga, di kitab lain disebutkan, tapi tentang kaum Ad ini tidak disebutkan. Maka baik Nabi Hud maupun Nabi Soleh
itu tidak diterangkan. Tapi benar-benar secara apa ya, hubungan ini hanya melalui tradisi bahasa Arab itu. Nah, di kondisi sosial itu memang mereka seperti yang disebutkan. Kalau sisi geografis, mereka ini posisinya terletak di antara Aman dan Hadramaut Yaman sana ya. Jadi kalau mereka mendiami satu kawasan yang apa Tanjung di perbukitan yang berpasir itu, kalau di ini disebut kalau tempatnya itu Asyir. Jadi ada perbukitan dan lembah yang subur juga waktu itu. Nah, mereka punya seorang raja bernama Syadad. Mereka kan memang di bangsa sana itu biasanya terdiri dari sekian suku-suku gitu ya. Nah, yang namanya Raja Syadad ini menguasai sekitar 1.000 suku. Karena mereka sudah bisa menundukkan tidak saja di daerah Yaman, tapi mereka juga sudah menundukkan dan menguasai daerah Arab dan Irak. Dan bahkan mereka di daerah Syria itu juga sudah dikuasai dan sebagian di tanah Mesir gitu ya. Nah, kaum ini penduduk yang punya juga bangunan yang tinggi-tinggi. Jadi selain apa fisiknya mereka yang tinggi kuat, kekayaan yang luas juga mereka ini apa apa punya kayak semacam mendirikan kota dengan segala macam apa kayak ada yang menyatakan bahwa sejarawan itu yang mendirikan kota Alexandria yang terkenal itu ya, dan itu memang mereka gitu. Bahkan mereka menyebutkan kota itu saking canggihnya itu sampai disebutkan kota itu bisa dipindah. Jadi kayak semacam apa ya bangunan yang bisa dibawa berpindah gitu. Nah, ini menunjukkan betapa mereka memiliki modal untuk sombong gitu kan. Nah, dalam kondisi seperti itu, mereka punya benteng-benteng yang kuat, istana-istana yang megah, negeri yang subur gitu kan. Kemudian mata air, kebun-kebun, banyak hewan ternak. Mereka juga sudah menguasai beberapa teknologi. Maka ini banyak ya. Kaum Ad ini tidak hanya diterangkan dalam eh, surat Al-A'raf ini, tapi juga nanti diterangkan dalam surat Hud, surat Asy-Syu'ara, surat Fussilat, surat Al-Ahqaf, surat Ad-Dariyat, surat An-Najm, surat Al-Qamar, surat Al-Haqqah, surat Al-Fajr, bahkan di surat Al-Mu'minun. Itu menunjukkan betapa cerita yang ada di kaum Ad ini harus benar-benar kita jadikan pelajaran, karena begitu banyak, lebih dari 10 kali diulang ya, dalam Al-Quran. Jadi ada dua kaum Ad ya, dua Nabi Nuh itu mewariskan generasi pertama, kemudian generasi selanjutnya setelah banding-banding yang besar itu. Nah ini yang setelah Nabi Hud diutus itu di kaum Ad yang warisan dari sebelumnya itu. Nah dari sini kita bisa melihat dulu betapa bahkan ketika umat itu memiliki modal untuk sombong sekalipun, itu dalam kacamata Al-Quran tidak layak. Tidak ada yang layak sombong. Saat itu juga sama. Misi kenabian Nabi Hud adalah sama. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Wahai umatku, wahai kaumku, sembahlah Allah. Karena mereka kadung tersesat dengan menyembah berhala. Nah, akhahum yang dimaksud di sini ya berarti Nabi Hud juga berasal dari kaum Ad gitu. Kaum mereka itu sendiri yang sangat dikenal oleh mereka dan mengenal mereka. Artinya ketika Nabi Hud kemudian mengajak untuk menyembah Allah, itu kan menyelisihi atau menyalahi tradisi dan ideologi masyarakat saat itu dengan jelas dan tegas. Nah, ketika kaumnya disuruh oleh untuk menyembah Allah, apa jawabnya?
Yang pertama jelas al-mala'u. Siapa? Para pembesar negeri itu. Para pembesar negeri itu. Qolal mala'ul ladzina kafaru, yang kemarin sudah disebutkan bahwa setiap kali pengutusan Rasul mesti dibangkitkan mereka para tokoh agama mereka yang kemudian min qaumi, dari kaumnya itu alladzina kafaru, yang para ingkar itu. Apa yang mereka? Inna lanaraka fi safahatin. Hei, Hud, kami ini sungguh melihat kamu itu hanya orang yang kurang waras. Gimana kamu nyuruh kami untuk mengikuti kamu? Kami ini, kan gitu. Lalu kemudian menunjukkan kecerdasan hebatnya dalam teknologi arsitektur. Kemudian mereka juga melihat betapa mereka menguasai pundi-pundi kekayaan. Kemudian secara fisik mereka adalah orang-orang hebat yang kemudian sampai mampu menaklukkan negeri-negeri di sekitarnya. Lalu disuruh oleh orang yang bukan siapa-siapa Nabi Hud ini. Maka katanya, wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Kamu itu apa, kamu itu ngomong apa? Dusta tok kamu itu. Nah, sesuatu yang sangat logis. Sesuatu yang bisa banget diterima oleh akal orang saat itu. Lalu apa jawabnya? Akal, tapi akal belum tentu benar ya. Karena mereka mengukur kebenaran itu dari sisi banyaknya pengikut, mengukur kebenaran dari sisi standar-standar duniawi seperti kekayaan, kuantitas orang, kemudian kebanggaan fisik, dan sebagainya. Sementara sesuatu itu Nabi Hud tidak punya. Gitu. Wajar mereka nolak, itu wajar. Wajar pula mereka merasa sombong. Tetapi ternyata di kacamata Quran tidak wajar. Maka Nabi Hud berkata, Qala, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bisa fahatun, bukan. Saya ini bukan orang yang nggak waras. Justru walakinni rasulun min rabbil alamin. Justru aku inilah Rasul utusan dari Tuhan seluruh alam. Jeleng. Seorang Hud gitu kan. Yang di dalam kacamata mereka adalah nobody. Nobody loh. Bukan siapa-siapa. Yang tidak punya preferensi. Mereka Hud sebagai orang kaya, Hud sebagai orang cerdas dari sisi mereka. Lalu sok-sok mau menuntun umat, kan berarti kalau dari sisi kacamata politik, berarti mereka menganggap Nuh itu, Hud ini sebagai orang yang ingin merebut kepemimpinan, merebut pengaruh, sehingga bisa dianggap sebagai satu usaha untuk take power atau merebut kekuasaan. Lah iya kan? Ya bisa aja dengan selubung agama, mengajak tauhid lah, apalah itu apa kamu tuh, intinya kan kamu pengen dianggap jadi raja. Bisa aja kan dari kacamata orang yang tidak suka. Nah, Yud itu dianggap begitu. Apalagi memang saat itu kalau ada intrik-intrik ya bahkan sampai saat ini nggak ada lain kecuali kalau nggak urusan harta, ya urusan tahta, ya urusan strata. Kan gitu. Strata sosial maksudnya. Kemudian tahta secara power dan harta secara finansial. Nah, di situ dulu kita kemudian belajar bahwa ternyata apa hal-hal yang sifatnya ini ya sifatnya eh, apa duniawi itu memang sejak dulu sudah sering dipakai untuk bahan orang menyombongkan diri dan tidak mau taat gitu loh. Dan ya itu tadi gitu. Jadi eh, saya ingin lihat ternyata eh, di satu sisi kita memang harus benar-benar menjaga diri kita dari tergantung dan
dan punya pemahaman serta kacamata seperti halnya ini orang-orang seperti itu. Satu hal yang menurut saya perlu kita pelajari dari kaum Ad, karena nanti di ayat-ayat selanjutnya akan diterangkan betapa kekayaan, kekuatan fisik, dan juga kehebatan dari si arsitektur itu sama sekali useless, tidak berguna di mata Allah. Sama sekali tidak ada eh, apa ya, nggak ada gunanya. Bukan hasilnya. Kalau kemudian di surat Al-Haqqah itu ya, yang kita pelajari itu kan ketika mereka bicara halaka anisulpaniyah ma'agna anni maliyah itu kan, bahwa tidak berguna lagi hartaku, telah hancur kekuasaanku, itu kan mereka ketika nanti di akhirat. Tapi bahkan ketika di dunia pun, ketika siksa itu datang, itu juga nggak berguna sama sekali, nggak bisa menolong sama sekali. Gitu. Siksa itu bisa berupa bencana alam, tapi bahkan yang sifatnya individual, siksa itu bisa berupa penyakit. Tuh. Dan itu sudah dibuktikan. Raja Namrud, itu kan raja yang sangat kuat juga. Ya, raja yang sangat kuat juga. Menurut sebagai raja ya Babilonia atau apa itu. Itu bahkan saking kuatnya, itu kan sampai ngaku jadi Tuhan kan. Di masanya Nabi Ibrahim itu. Lah, yang namanya kekuasaan dan harta itu tidak berguna, tidak hanya nanti di akhirat, tapi bahkan di dunia. Ketika Allah hanya mengutus seekor lalat apa nyamuk itu untuk menyiksa Raja Namrud, maka pasukannya yang gagah berani dan lengkap serta menggetarkan bumi itu tidak bisa apa-apa. Boro-boro untuk kemudian mengalahkan apa nyamuk. Untuk menolong gimana biar nyamuk keluar aja nggak bisa kok. Sama dengan hartanya juga. Nah ini menunjukkan betapa fragile manusia itu, sangat rentan sekali terhadap manusia itu, sangat dhaif, lemah sekali. Cuma memang ini yang perlu apa ya dipahami bersama bahwa ya manusia sekarang memang diarahkan kepada penghambaan dan penyembahan terhadap standar-standar materi itu. Sesuatu yang dulu sudah pernah dialami oleh para kaum kafirin ya di masa lalu, termasuk kaum Ad ini, dan sudah dihancurkan. Tapi ya manusia kan, kata Al-Quran itu, dan kami sudah berulang kali menerangkan al-amsal, contoh-contoh pelajaran yang bisa diambil. Cuma manusia itu banyak, aktarohum, kebanyakan mereka itu banyak membantah, tidak mau mengambil pelajaran. Nah, kita aja yang ayo pinter-pinter mengambil pelajaran. Oke, saya rasa itu. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon doanya dari Gus dan teman-teman semuanya, jamaah kita atau jamaah Zoom kita juga yang aktif. Cucunya lagi opname di rumah sakit Gus di Jakarta, yaitu cucunya kalau di Zoom ini Mesti Mufidah Burama. Nah, mohon doanya mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, segera pulih, segera pulang. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita doakan bersama. Siapa tadi Pak Parsa? Bu Mesti, Gus, cucunya Bu Rama. Oke. Semoga cucunya Bu Rama diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga keluarganya juga diberikan kebaikan jasmani dan rohani. Bismillah. Oke, ada yang mau disampaikan? Ditanyakan, silakan. Terkait dengan
ayat ini atau ayat selanjutnya? Izin Gus. Halo. Ya silakan. Um, kalau nowadays ini kan susah Gus untuk biasanya kalau yang maju duniawinya aja terus atau akhiratnya aja gitu. Padahal sebenarnya Mas. bang gitu nggih Gus nggih. Tapi kok sulit untuk application-nya untuk ke sana itu. Ayo nanti. Bagaimana? Kalau zaman sekarang ini biasanya tuh yang maju duniawinya aja gitu atau akhiratnya aja atau ibadahnya aja gitu loh. Ya memang balancing of life itu kan perlu latihan ya, Jadi makanya Pak Guru Mokhtar itu ngajarin kita itu kan kalimatnya jelas ya, menanamkan keyakinan dunia akhirat. Jadi menanamkan keyakinan dunia akhirat itu ya harus ditanam memang, karena selama ini kan belum tertanam. Yang tertanam itu seorang nggak bisa sebenarnya Mbak dia bilang saya hanya akhirat saja, itu bohong. Orang kalau bilang saya hanya akhirat saja itu sedang mengingkari fakta, karena realitasnya masih di dunia. Artinya kalau masih di dunia berarti dia ya masih butuh makan, butuh nafas, butuh nyandang, butuh papan. Sehingga kalau dia bilang hanya akhirat saja, ya enggak. Gimana dia sedang makan, sedang bernafas, sedang di dunia. Jadi enggak mungkin ada orang bicara akhirat saja itu. Juga enggak mungkin orang bicara dunia saja. Karena toh faktanya dia sebentar lagi juga akan mengembuskan nafas terakhir. Percaya atau tidak percaya, dia akan berpindah alam. Sehingga konsep dunia saja atau akhirat saja itu konsep yang absurd, sesuatu yang ilutif sifatnya. Nah gimana sekarang? Makanya perlu ditanamkan betul. Saya begitu sering mengajak dulur-dulur untuk memiliki dua gambar di hati kita. Gambar itu kita tempel bareng di hati kita. Baik gambar tentang ancaman atau ketakutan miskin, melarat, nggak enak dunia, tempel juga di sebelahnya itu tentang ancaman, ketakutan, kengerian, kemiskinan akhirat. Demikian pula iming-iming dan harapan-harapan tentang kemewahan-kemewahan dunia, tempel juga di situ gambar tentang iming-iming dan harapan-harapan kemewahan akhirat. Ya, jadi sehingga kita kemudian bisa memilih secara adil itu, karena itu dua-duanya untuk diri kita. Nah, misalnya tentang kemelaratan dunia, kan semelarat-melaratnya orang di dunia tetaplah nanti pakai baju kain lah, sejelek-jeleknya baju karung. Tapi kalau melarat akhirat bajunya api, firman Allah tuh. Semelarat-melarat orang di dunia rumah paling dari kardus atau di kolong jembatan. Tapi kalau melarat di akhirat, dia rumah api. Semelarat-melaratnya orang di dunia, minum nggak ada, minum mesti air. Tapi kalau di akhirat, cor-coran timah, nama campur darah. Sehingga itu yang selalu dibandingkan. Lalu kemewahan juga itu. Kemewahan di dunia, semewah-mewahnya orang di dunia, ya makan paling sepiring 2 piring. Tapi kalau di sana kan ada batasan. Semewahnya orang di dunia, ada rumah yang dari pondasi sampai atap berlian. Tapi kalau udah di sana, sekuasa-kuasanya dunia dibatasi oleh periode atau bahkan kematian. Tapi kalau di sana, benar-benar dikasih kekuasaan penuh oleh Allah itu. Selama-lamanya. Nah, dua gambar itu yang memang harus kita tanamkan. Supaya kita tidak dunting. Nggak boleh ngomong cuma akhirat saja. Nggak mungkin itu. Itu jadi kulit dan isi dalam filosofi pisang.
menjadi sesuatu yang berkait kelindan. Itu satu yang integral, nggak bisa itu. Sehingga kalau ada orang yang wah itu dunia tok, wah itu akhirat tok, nggak bisa, nggak ada orang kayak gitu. Itu yang justru nggak logis. Sehingga yang diajarkan di SWMA ini adalah how to make this life as balanced as possible. Bagaimana membuat hidup ini adalah seimbang mungkin dengan cara tadi itu. Ayo bekerja keras dan tentang hasil serahkan Allah. Kalaupun dikasih dikit, syukuri itu. Dikasih banyak, bawa pulang ke akhirat. Gitu. Simple itu. Ada lagi? Silakan. Ada? Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri kajian kita hari Kamis ini. Dan ingat ya, besok libur kita, tapi insya Allah Jumat kita ketemu kembali. Ini mungkin dari beberapa dulur yang nggak tahu, mungkin dikira Jumat ada, sehingga ketika buka Zoom, kok nggak ada. Akhirnya Sabtunya nggak ikut, mungkin dianggap nggak ada. Untuk dulur-dulur yang baru bergabung, Jumat kita memang libur, dan kita lanjutkan hari Sabtu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa itu kaum Ad memberi kita banyak insight, pelajaran. Tenang ya, gimana? Itu ada message itu di ini. Di apa? Pertanyaannya izin bertanya. Ya, sekedar konfirmasi tadi sebelum Zoom mulai, aku search Google soal nggak bisa tayamum itu. Maksudnya gimana nih pertanyaannya? Saya bacain ya. Izin soal bertanya. Nggak bisa tayamum jika mau baca Quran harus lewat media lain. Pakai itu benar, maksudnya gimana? Harus mau media lain, media Al-Qur'annya atau media tayamumnya ini? Ya Al-Qur'annya Gus. Maksudnya gimana? Mungkin lewat handphone kali ya. Ya. Kenapa? Enggak, yang ditanyakan apa? Tayamumnya atau baca Quran media lainnya? Baca Qurannya Gus. Hah? Baca Qurannya. Kenapa? Kan nggak bisa tayamum sama wudhu. Apakah boleh langsung lewat Qurannya atau via lain? Lewat Google gitu. Saya belum paham pertanyaannya. Gimana maksudnya? Maksudnya tayamum lewat Google gimana maksudnya? Nggak, maksudnya kali gini, kalau mau baca Quran itu kan harusnya wudhu dulu, tapi beli ini Mas Diki nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum. Tapi boleh nggak baca Qurannya lewat Google pakai handphone gitu loh Gus, nggak usah pegang mazhabnya, mushafnya. Ya boleh aja, nggak ada larangan kan? Ya boleh aja, monggo aja, nggak apa-apa. Persoalannya kan kenapa nggak bisa wudhu dan kenapa nggak bisa tayamum kan? Itu jadi boleh aja, monggo aja, nggak apa-apa. Jadi media Quran itu kan tidak disebutkan harus berupa kertas ya, tapi berupa tulisan. Memang Quran pun bacaan. Dan keabdolan untuk selalu wudhu itu kan keabdolan untuk membaca dalam kemampuan. Kalau nggak mampu wudhu ya bisa tayamum. Karena kalau nggak mau tayamum, pertanyaannya kenapa nggak bisa tayamum? Tayamum kan banyak medianya kan. Itu jadi diusahakan tetap dalam keadaan kondisi suci dari hadas. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita dimampukan Allah untuk terus berada di dalam koridor ngaji, sehingga insya Allah kita dibimbing Allah dalam keadaan semangat dan beriman. Amin. Semoga Allah merahmati kita di dalam surat Al-Mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat Allahumma ahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawalait. Mubarik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi.
ولا يلزمنا أن تبارك ربنا وتعالى الحمد لله قد أستغفر وأتوب إليك. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بدل حسدنا من وجه الشيطان جل ربنا نجينا ولنا سبيلنا ربنا ولا تجعلنا في قوم ظالمين اللهم ارفع درجاتنا في الدنيا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا ونسكن اللهم افتح علينا باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة جدد وبدل من ترادة اللهم أفرج لنا الصبر والسبت يمنا وسنك سبحان ربي رب العزة عما يصفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته واجعل لنا حجة يا رب العالمين.